بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita sekarang berada di masa-masa yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu masa akhir zaman. Di masa tersebut sekian banyak muncul fitnah-fitnah yang merebak di tengah-tengah umat manusia, dan juga pada masa-masa tersebut terjadinya pembantaian dan pembunuhan serta perkelahian sesama kaum muslimin adalah sesuatu yang merupakan tanda-tanda akhir zaman. Nabi alaihi salatu wassalam pernah mengatakan, la taqumus sa'ah hatta yazhar al-fitan. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai muncul sekian banyak fitnah di waktu-waktu tersebut. Wa yakthur fiha al-harju, dan terjadi juga pada masa tersebut banyaknya al-haraj. Lalu para sahabat bertanya, wa mal harju ya Rasulullah? Apa itu al-harju ya Rasulullah? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menjawab, al-harju al-qatlu. Sesungguhnya al-harju tersebut maknanya adalah al-qatl, pembunuhan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita berada di masa yang mana darah dan nyawa kaum muslimin sangatlah rendah, sangatlah hina menurut pandangan sebagian orang. Tidak jarang kita mendengar berita ada seorang anak dibunuh oleh seorang ayah, ada seorang ibu dibunuh oleh seorang anaknya, dikarenakan mereka menganggap nyawa seorang muslim adalah sesuatu yang tidak berarti menurut mereka dibandingkan dunia yang mereka inginkan. Dalam kondisi Nabi alaihi salatu wassalam, beliau pernah mewanti-wanti ketika pada waktu berkumpulnya kaum muslimin pada saat haji wada. Rasul alaihi salatu wassalam pernah mengatakan, inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum alaikum haram. Sesungguhnya darah-darah kalian, kehormatan-kehormatan kalian, dan juga harta-harta kalian adalah haram sesama kalian. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kedudukan darah dan nyawa seorang muslim di sisi Allah sangatlah besar. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam menggambarkan, kalau seandainya dunia ini hilang, kalau seandainya Ka'bah tersebut hilang, tidak berarti di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan tertumpahkannya darah dan nyawa seorang muslim.
Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah mengatakan, la zawalud dunya wa fi riwayatin la zawalul Ka'bah ahwan indallah min qatli rajulin muslimin. Sesungguhnya hilangnya dunia dan hilangnya Ka'bah di sisi Allah Subhanahu wa taala jauh lebih ringan dibandingkan terbunuhnya nyawa seorang muslim. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Bisa bayangkan bagaimana keadaan rakyat Palestina yang dibantai setiap hari oleh orang-orang Yahudi. Jika dibandingkan dengan dunia dan isinya, jika dibandingkan dengan Ka'bah, satu nyawa seorang muslim itu jauh lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dunia dan isinya. Kaum muslimin rahimani rahimakumullahu jami'an. Namun tak jarang kita dengar di tengah-tengah masyarakat adanya orang yang terbunuh dikarenakan hartanya yang dirampas, tertumpahkannya darah seorang muslim dikarenakan permasalahan waris. Na'udzubillah, kaum muslimin rahimani rahimakumullahu jami'an. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, min ajli dzalika katabna 'ala bani Israil annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a. Kata Allah Subhanahu wa taala, karena hal tersebutlah kami tetapkan kepada Bani Israel bahwasannya siapa yang membunuh suatu jiwa dengan tanpa dosa dari jiwa tersebut, barang siapa yang melakukan kerusakan di muka bumi, faka'annama qatalan nasa jami'a, maka orang tersebut seakan-akan dia telah membunuh seluruh umat manusia. Kaum muslimin rahimani rahimakumullahu jami'an. Lihatlah ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberitakan tentang balasan dan ancaman bagi mereka-mereka yang mau menumpahkan darah kaum muslimin, mau membantai kaum muslimin, atau membunuh kaum muslimin dikarenakan ingin mengambil hartanya, ingin merampok motornya, ingin mengambil uangnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban 'azima. Barang siapa yang membunuh jiwa seorang mukmin dengan sengaja, kata Allah Subhanahu wa taala, maka balasannya Allah Subhanahu wa taala murka kepada dia. Lalu Allah Subhanahu wa taala balas dia dengan dimasukkannya ke dalam neraka jahanam, dia kekal di dalamnya. Allah persiapkan azab yang sangat pedih, ancaman bagi orang yang membunuh jiwa seorang muslim. Kaum muslimin rahimani rahimakumullahu jami'an. Sahabat yang mulia Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan, laisa liqatil taubah, sesungguhnya bagi seorang pembunuh dia tidak ada taubat sama sekali. Kenapa dikatakan pembunuh tidak ada taubat? Dikarenakan seorang yang membunuh jiwa seorang muslim, dia akan tetap dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia meminta maaf di dunia, namun orang yang dibunuh tersebut tidak akan bisa dia meminta maaf, melainkan nanti berhadapan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sungguh diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala dalam sunannya dari sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yaji'u yaumal qiyamah al-maqtulu bil qatil wa ra'suhu biyadihi wa adwaju tashkhabu daman faqala ya rab salhu lima qatalani. Nanti pada hari kiamat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang yang terbunuh tersebut akan menyeret sang pembunuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dengan sambil dia membawa kepalanya yang dipegangnya dengan tangannya, dalam kondisi kepala tersebut meneteskan darah-darah. Lalu sang terbunuh tersebut mengatakan, ya Rabb,
salhu fima qatalani. Wahai Rabb, tanyakan kepada dia, fima qatalani, kenapa dia membunuh aku ketika di dunia. Oleh karenanya Nabi alaihi salatu wasallam beliau mengatakan, awwalu ma yuqda bainal ibad yaumal qiyamah fid dima. Sesungguhnya perkara yang pertama kali nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, fid dima, perkara yang berkaitan dengan darah kaum muslimin. Aqulu ma tasma'un astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin rahimani rahimakumullahu jami'an. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ma kana lil mu'minin ay yaqtula mu'minan illa khata'ah wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minah. Kata Allah Azza wa Jalla, tidak pantas seorang mukmin membunuh mukmin yang lain kecuali kalau karena ketidaksengajaan. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan mukmin yang lain karena tidak sengaja, misal kecelakaan kerja, mengendara lalu menabrak, fatahriru raqabatin mu'minah, kata Allah Azza wa Jalla, maka dia harus membebaskan kafarahnya dalam bentuk membebaskan budak yang mukminah. Kaum muslimin rahimani rahimakumullahu jami'an. Darah seorang muslim sangatlah mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jiwa seorang muslim sangat terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di akhir-akhir zaman yang betul-betul nyawa seorang muslim sangat-sangatlah tidak berharga. Tidak jarang kita mendengar informasi terjadi pembunuhan, terjadi pembantaian, terjadi perselisihan. Dengan gampangnya muslim yang satunya dengan muslim yang lainnya membunuh. Bisa bayangkan kaum muslimin rahimani rahimakumullahu jami'an, besarnya dosa tersebut yang sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim bahwasannya siapa yang membunuh seorang muslim dengan sengaja, maka dia berhak untuk diqisas. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal hurumatu qisas. Diwajibkan, ditetapkan kepada kalian adanya hukum qisas ketika ada orang yang terbunuh. Kaum muslimin rahimani rahimakumullahu jami'an, merupakan bagian dari syariat Islam adalah menjaga darah, menjaga nyawa seorang muslim. Jangankan terjadi pembunuhan, bahkan Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan apabila ada seseorang yang mengisyaratkan, yang mengacungkan senjatanya kepada orang lain, maka orang tersebut akan dilaknat oleh para malaikat hatta yada'u. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man asyara ila akhihi bil hadida la'anatul malaikah hatta yada'u. Barang siapa yang mengacungkan senjata kepada saudaranya sesama muslim, dia bukan ada niatan untuk membunuh, dia bukan ada niatan untuk menusuknya, namun dia cuma sekedar mengacungkan senjata tersebut.
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anatul malaika hatta yada'u. Dia akan dilaknat oleh malaikat sampai dia meninggalkan perbuatan tersebut. Wa in kana akhahu li abihi wa ummih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun orang yang diacungkan tersebut adalah saudara sebapak dan seibu dia, meskipun orang yang diajak dia bercanda adalah saudara kandungnya, di dalam Islam tidak diperbolehkan. Sampai-sampai Nabi alaihi salatu wassalam melarang para sahabat untuk melewati pasar, untuk masuk ke dalam masjid kaum muslimin dalam kondisi mereka membawa anak panah yang tidak ditutup matanya tersebut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sayamurru aswaqana wa masajidana falyumsik bini salihah. Barang siapa yang membawa anak panah lalu melewati pasar-pasar kami dan melewati masjid-masjid kami, hendaklah dia pegang ujung bagian tajam anak panah tersebut. Supaya apa kaum muslimin? Supaya jangan sampai melukai kaum muslimin yang lain. Nabi alaihi salatu wassalam beliau pernah mengatakan bahwasannya seorang muslim, seorang mukmin masih dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama dia belum menumpahkan darah kaum muslimin. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, la yazalul mu'min fi fushatin min dinihi ma lam yusib daman musliman. Senantiasa seorang muslim mendapatkan kelapangan, kelonggaran dari Allah selama dia belum menumpahkan darah muslim yang lain. Nabi alaihi salatu wassalam juga pernah mengatakan, la yahillu damu mri'in muslimin. Tidak halal darah seorang muslim untuk ditumpahkan melainkan dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam syariat. Kaum muslimin rahimani rahimakumullahu jami'an. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semua kaum muslimin apabila melihat ada pertikaian, perselisihan di tengah-tengah umat, yang satunya muslim, yang satunya muslim, kewajiban kita semua adalah mendamaikan mereka. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum. Kata Allah azza wa jalla, sesungguhnya kaum mukminun adalah bersaudara, maka damaikanlah perselisihan yang ada di tengah-tengah mereka. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.